Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Segala puji dan syukur hanya untuk Allah atas segala nikmat, karunia dan hidayahnya kepada kita semua. Tidak lupa senantiasa kita bersolawat, mengucap solawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin sekaligus suri tauladan kita semua yang kelak di akhirat kita harapkan syafaat dan pertolongannya untuk kita semua. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang mulia ini, insyaallah kita saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Dan dalam hal ini kita mengambil tema bahaya melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahaya terlena dari mengingat Allah. Bahaya dari keluar dari jalurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang berbahagia, di dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah la tulhikum amwalukum wa auladukum, janganlah harta benda kalian dan anak-anak kalian melenakan kalian, melupakan kalian an dzikrillah, dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Orang-orang yang akan mendapatkan kerugian baik di dunia maupun kelak di akhirat. Pemirsa yang berbahagia, di dalam ayat ini kita dapatkan pelajaran yang sangat-sangat berharga. Pertama, kita harus berhati-hati dengan harta dan anak-anak kita. Dua hal yang sangat kita cintai, yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan ini, yaitu harta dan anak-anak. Kita diperintahkan untuk mencari harta. Kita diperintahkan untuk menyayangi anak-anak kita. Namun Allah memberikan rambu-rambu pada kita
Janganlah kemudian harta dan anak-anak itu melenakan kalian sehingga kalian lupa dengan Allah, sehingga kalian keluar dari jalurnya Allah Subhanahu wa taala. Karena harta dan anak memiliki potensi melupakan kita dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita salah urus, salah orientasi dalam mencari harta dan dalam memperlakukan anak-anak kita. Muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah, ini pelajaran yang sangat berharga. Harta dan anak-anak memiliki potensi melupakan kita dari mengingat Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alangkah indahnya kalau justru kemudian harta-harta dan anak-anak kita itu menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, semakin mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mestinya ini yang harus kita lakukan, yang harus kita usahakan, bagaimana harta-harta kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, anak-anak kita semakin mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mempergunakan harta dengan sebaik-baiknya, dengan memposisikan anak sebagaimana mestinya, insya Allah ini akan mengingatkan kita, mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran berharga yang pertama. Yang kedua, pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bahwa orang-orang yang lupa dari mengingat Allah, orang-orang yang keluar dari jalurnya Allah karena disibukkan oleh harta dan anak-anaknya, karena terlena begitu cintanya dia dengan harta dan anak-anaknya, sehingga dia lupa dengan Allah. Tidak hanya lupa dengan Allah, tetapi keluar dari aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka itu adalah al-khasirun, orang-orang yang rugi, bangkrut, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Bagaimana bentuk kerugian orang yang keluar dari jalur Allah? Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Di dalam surat Thaha ayat 124, pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Allah mengingatkan kita semua. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, keluar dari jalur Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun penyebabnya, dan di antara penyebab itu adalah harta-harta dan anak-anak. Saking cintanya dengan harta, dengan anak-anak, sehingga yang halal dicari, tidak hanya yang halal, tetapi yang haram pun dia terjang. Karena demi mengumpulkan harta, demi mencukupi kebutuhan anak, sehingga dia tidak bisa memisahkan yang halal dan haram. Keluar dari jalur Allah Subhanahu wa ta'ala, aturan Allah diterjang. Lupa dengan aturan-aturan Allah. Lupa bahwa Allah melihatnya, mengawasinya. Tidak sambung, tidak connect dengan Allah. Terlena. Man a'rada an dzikri, maka orang yang melakukan hal demikian, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya bagi mereka, bagi dia, orang-orang yang berpaling dari jalur Allah ini, dari mengingat Allah, lupa dengan Allah, akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Hati dadanya sempit. Dan yang kedua bahayanya adalah wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kelak Allah akan mengumpulkan, menghimpun dia di akhirat dalam keadaan buta. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Inilah
dua bahaya, dua kerugian orang-orang yang lupa dengan Allah. Orang-orang yang keluar dari jalur Allah, dari peringatan Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Yang pertama, dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Walaupun rumahnya luas, hartanya berlimpah, kendaraannya mewah, tetapi hatinya sempit. Banyak kita dengar, kita lihat dalam berita-berita, orang kaya bunuh diri, orang cantik ganteng juga mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Sempit hatinya, sempit dadanya. Kenapa? Karena dia keluar dari jalur Allah, keluar dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ada dalam hatinya, tidak ada dalam fikirannya. Yang ada harta-harta, anak-anak, kemewahan-kemewahan. Akhirnya Allah berikan kesempitan dalam hidup. Nauzubillah subhanahu. Bunuh diri di mana-mana. Depresi, stres. Kenapa? Salah orientasi. Salah orientasi dalam hal harta, dalam tujuan hidup. Dia lupa bahwa tujuan hidupnya adalah kelak di akhirat. Dia lupa bahwa dunia ini sementara. Dia tersesat, menjadikan dunia ini sebagai tujuan, sehingga dikejar harta itu dengan berbagai macam cara, bahkan keluar dari jalurnya Allah Subhanahu wa taala. Sempit hidupnya, naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Walaupun dia memiliki kekayaan yang berlimpah ruah. Ini bahaya yang pertama, kerugian yang pertama. Orang-orang yang lupa dari Allah, keluar dari jalur Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat Al-Munafikun itu disebutkan, "Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun." Barang siapa yang berbuat demikian, mereka adalah khasir, merugi. Inilah kerugian yang pertama. Di dunia sempit hidupnya, sempit dadanya. Apa enaknya kalau dada ini sempit? Apa enaknya? Apa gunanya harta melimpah, kendaraan mewah kalau ternyata dada kita sempit? Nauzubillah, summa nauzubillah, enggak ada gunanya. Dan yang kedua, ini bahaya yang lebih bahaya lagi. Wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kelak orang-orang seperti itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mahsyar. Nauzubillah, dalam keadaan a'ma, buta. Dulu diperingatkan oleh Allah, diingatkan oleh Allah, dia tidak mau, dia berpaling. Padahal dulu di dunia dia dalam keadaan melihat, tidak buta. Matanya melihat, tetapi tidak digunakan untuk melihat kebesaran Allah. Tidak digunakan untuk merenungi kekuasaan Allah. Dia terlena, lupa dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini kelak di akhirat dikumpulkan dalam keadaan buta. Tidak kebayang, buta di dunia, betapa susahnya, betapa repotnya. Ini buta di akhirat. Buta di akhirat tentu jauh lebih susah, lebih berat. Disebabkan oleh apa? Karena dulu di dunia diberi mata, diberi penglihatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak mau menggunakannya di jalur Allah. Dia lupa, dia terlena oleh harta dan anak-anaknya. Oleh karenanya kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang berbahagia, kita terus saling mengingatkan betapa pentingnya mengingat Allah, betapa pentingnya kita tetap merasa diawasi oleh Allah, berada di jalur Allah Subhanahu wa taala, tidak melanggar, tidak melenceng, sehingga kita selamat dari kerugian. Dua kerugian yang sangat-sangat berbahaya. Di dunia sempit, ya, hidupnya sempit, di akhirat dibutakan oleh Allah. Nauzubillah, kita berlindung kepada Allah dari kesempitan kehidupan dunia
dan dari kebutaan kelak di akhirat. Ya Allah, lindungilah kami semua. Jagalah kami semua ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa mengingat-Mu, senantiasa berada di atas aturan-Mu, selamat dari ketergelinciran di dunia maupun kelak di akhirat. Jadikanlah kelak kami di akhirat ya Allah termasuk hamba-hamba-Mu yang mendapatkan perlindungan, mendapatkan syafaat dari Al-Quran-Mu, dari Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah yang maha memudahkan, mudahkanlah urusan dunia dan akhirat kami semua ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.